selanjutnya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya pembelajaran kita buka dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa pada hari ini? Ya, silakan. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat hikmah, kemudian berjalan dengan lancar, dan kalian juga dapat untuk memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk sejenak untuk memfokuskan kalian dalam belajar, yaitu dengan teknik stop. Pada teknik ini kita menggunakan musik ya. Nanti dalam hitungan ketiga kalian, Bapak mohon menutup mata ya, kemudian mendengarkan dengan seksama dan merenungkan apa sih tujuan kalian di sekolah. Tentunya belajar ya dengan sungguh-sungguh. Baiklah. 1, 2, 3. Belajar tetap tegak, tidak ada yang menyimpang dari. Kemudian setelah ini kalian tuliskan apa yang kalian rasakan di dalam kertas notebook. Kemudian nanti kalian kerjakan di depan ya. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Baik, sudah semua ya? Oke, kalau sudah, Bapak minta perwakilan 1 orang untuk mengungkapkan perasaannya terkait teknik stop. Siapa yang bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan duduk kembali. Jadi tujuan kita melakukan teknik ini yaitu untuk memfokuskan tentunya yang kalian mungkin belum siap belajar, yang tadinya banyak masalah di rumah, itu sudah perlu kalian tinggalkan nanti setelah pulang dari sini, baru kalian pikirkan lagi. Oke ya. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu terdiri dari benda-benda ya. Nah, coba perhatikan ini benda-benda. Kemudian tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Apa beda meja belajar dan tumbuhan? Apa bedanya? Apa bedanya meja belajar dengan tumbuhannya? Kemudian, apakah tumbuhan mempunyai kemampuan tumbuh dan berkembang, bernapas dan berkembang biak? Punya kemampuan tumbuh dan berkembang tidak? Ya. Kemudian bernapas tidak? Ya. Bernapas tidak? Ya. Kemudian berkembang biak? Ya. Setelah itu kalian bandingkan tumbuhan dan meja belajar. Jadi kalian bandingkan ya. Nah, dari perbandingan ini tentunya akan muncul beberapa pertanyaan ya di benak kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita akan jawab pada pelajaran kita kali ini. Jadi apa pelajaran yang kita akan bahas pada hari ini? Ada yang tahu? Jadi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup dan benda mati. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua, membedakan makhluk hidup dan benda mati. Jadi untuk lebih memahami apa itu makhluk hidup dan benda mati, Bapak ingin menjelaskan secara garis besar terkait makhluk hidup dan benda mati ini. Yang pertama di sini ada gambar makhluk hidup yang terdiri dari manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Dan berikutnya ada makhluk tak hidup atau benda mati. Seperti yang kalian lihat, di situ ada meja, mobil dan sebagainya ya. Lanjut. Jadi adapun perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Ini yang pertama, makhluk hidup mempunyai organisme hidup, sementara benda mati tidak mempunyai organisme hidup. Selanjutnya, mampu bereaksi terhadap rangsangannya dari lingkungan, kemudian tidak mampu bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan untuk benda mati. Selanjutnya, makhluk hidup mampu tumbuh dan berkembang biak, kemudian benda mati tidak mampu tumbuh dan berkembang biak, dan seterusnya ya, bisa kalian lihat di slide. Lanjut. Adapun karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup, di sini ada 7 ya. Yang pertama itu bergerak, kemudian makan, berkata terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya bernapas, tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, kalian akan Bapak bagi ke beberapa kelompok. Jadi kemarin sudah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembagian kelompok. Yang pertama itu kelompok auditori sebelah sini ya. Kemudian visual sebelah sini. Kemudian audio. Jadi ini audio visual. Pak akan lagi lengkap ininya.
didiskusikan. Selanjutnya kelompok visual itu ada bahan bacaan, silakan dilihat. Selanjutnya untuk yang audio visual itu dinonton video yang ada di laptop ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait ini ya, yang Bapak sudah perintahkan. Sudah jelas ya. Namun sebelum itu kita tonton dulu video berikut. Lihat perbedaannya kira-kira apa. Nanti kalian diskusikan. Kemudian itu ada LKPD-nya. Kalian tulis di LKPD terkait robot ataupun kucing. Nanti kalian temukan jawabannya. Kalian sendiri yang menemukan. Jadi kalian diskusikan ya. Bukan sendiri-sendiri. Diskusi. Oke, silakan. Silakan berdiskusi. Kemudian diisi LKPD-nya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kalian buat media presentasi sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang. Oke. Silakan berdiri. Berdiri. Dilemaskan tangannya, kakinya, lehernya, dan seterusnya. Yang kaku-kaku dilemaskan. Sudah? Sudah. Oke. Tekuk satu. Ya, kanan atau kiri? Kalau kanan kanan semua, kalau kiri kiri semua, sudah seragam. Oke. Tekuk satu, tekuk dua, tekuk tiga, tekuk empat. Ulang. Jadi belakang lagi kan? Nah, aja dulu teman. Oke, Bapak ulang. Berdiri. Tekuk satu, tekuk dua, tekuk. Ini salah. Ini terakhir ya. Kalau salah, maju di depan. Ya. Kalau salah, maju di depan. Ya. Oke. Tekuk satu, tekuk tiga, tekuk lima. Dua kali tekuk satu. Coba di depan dulu. Aika. Ayo. Titin temannya. Sudah. Titin. Terserah pilih apa. Pilihnya apa ini? Diubah apa? Ayo. Baik. Gerakan lah. Ayo. Ayo. Kemarin sholat dan buka harus tahu. Sudah latihan kita kan? Atau dia pernah hadir? Apa Pak? Saya tidak pernah hadir. Sekolah tidak pernah hadir. IPA malah semua. Atasan tidak tahu hukum. Tangan, jawab. Apa yang ditahu?
depan ya. Yang lain, kelompok yang lain jangan bersuara. Dengarkan. Misalkan ada pertanyaan, karena mereka lebih banyak. Ya mulai. Gantian lagi, dengar kelompok lain. Ulang, lanjut coba lagi. Baca gini, mana kata demo itu saja dibaca. Berarti kalian makanya tadi saya suruh diskusi supaya tahu apa yang ditulis. Ini tidak tahu apa yang ditulis. Terakhir, kan dia nulis, dia baca. Tidak bernafas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi. Langsung semuanya gitu. Yang pertanyaan keduanya. Kalau pertama, makanya didengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi untuk kalian daerah tidak benda yang mempunyai diri yang sama. Maksudnya tidak boleh baik belum. Tidak mereka yang memiliki ciri kehidupan. Hari Robot, kawan, bunga, monyet, bayi, burung. Tidak bekerja dan tidak memiliki ciri kehidupan. Contohnya tas, bola. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tetapi bukan makhluk hidup. Contohnya robot tidak bernafas dan tidak. Ya, manusia
diskusi dan presentasi hari ini. Begitu juga dengan visual, membuat media gambar semenarik mungkin terkait rangkuman materi hasil diskusi dan presentasi hari ini. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi siapa yang bersedia menyimpulkan? Karena tadi sudah tidak ada pertanyaan, berarti itu kan sudah jelas. Artinya kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan berdiri. Jadi bagaimana kesimpulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan sistem belajar yang hidup. Tujuannya adalah menandai dengan ciri-ciri makhluk hidup dan Oke, berikan aplaus untuk. Terima kasih. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian diharapkan untuk mengidentifikasi ciri-ciri ya berdasarkan diskusi tadi. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, kemudian bergerak, kemudian berkembang, beradaptasi, kemudian makan dan minum, kemudian peka terhadap bangsa. Kemudian yang kedua, untuk membedakan itu berarti kita bisa melihat ya ketika secara alami makhluk itu hidup, bukan oleh campur tangan manusia atau buatannya, seperti halnya robot. Nah, untuk kasus kucing dengan robot tadi itu sama dengan kasus manusia yang kalian sudah diskusikan. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya nanti kalian akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya, berdasarkan sambungan materi dari makhluk hidup dan benda mati ini. Jadi setelah kalian mengetahui ciri-cirinya, kalian bisa mengklasifikasinya. Oleh karena itu nanti kalian pelajari di rumah supaya pertemuan selanjutnya kalian bisa memahami dengan baik. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas ya, uji pemahaman terkait pemahaman kalian. Nah, silakan kalian tuliskan di buku kalian. Soal ada di slide. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
pembelajaran hari ini, marilah kita refleksi ya pembelajaran yang kita sudah lalui. Mohon diam, tidak ada yang bersuara. Cukup lakukan instruksi dari Bapak. Jadi silakan refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada pertanyaan di slide ya. Bagaimana perasaan kalian? Kemudian apa yang kalian sudah dapat? Karena ada tujuan tadi ya. Itu kalian tuangkan di dalam sticknote yang saya sudah bagikan. Silakan dituliskan sesuai pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan refleksi pada hari ini. Silakan kemudian kalian tinggalkan di depan ya. Aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Pertama Pak. Oke, dilihat dulu apa yang kelahirannya. Jadi setelah kita melakukan refleksi, jadi kesimpulan refleksi kalian ya. Ini pertama perasaan kalian tenang, lega, tentram, kemudian tenang. Selanjutnya apa sudah memahami materi membedakan makhluk hidup dan benda mati. Ini rata-rata sudah ya. Berarti Bapak anggap pembelajaran hari ini yang di rumah pelajari kembali untuk lebih memahami materi yang kita sudah pahami ini ya, supaya tidak dilupa, karena pertemuan selanjutnya masih berhubungan dengan yang hari ini. Oleh karenanya kalian di rumah buka kembali bukunya, kemudian dipelajari agar nanti pas ketemu lagi, hari apa lagi ketemu? Hari Kamis ya. Oke. Karena kita sudah di penghujung pembelajaran, maka siapa yang bersedia untuk menutup dengan doa pembelajaran kita pada hari ini? Silakan nih. Mata pelajaran pagi hari ini sebagai coba dulu salam dan agama dan keyakinan masing-masing. Sampai. Terima kasih. Semoga kalian pulang dengan tiba di rumah dengan keadaan selamat. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, hari ini sangat luar biasa untuk
kegiatan pembelajaran di kelas. Tadi saya mengobservasi dari awal kegiatan pembelajaran mulai dari pra, kemudian sekarang sampai pasca, itu sangat luar biasa. Tadi juga sempat ada Bapak Kepala Sekolah memonitoring, mensupervisi juga bersama dengan saya, cuman beliau tadi ada izin untuk kegiatan dengan Ibu Korwil. Nah, untuk di kegiatan tadi Bapak sudah sangat luar biasa. Bapak sudah melaksanakan modifikasi lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian karakter siswa, sehingga tujuan pembelajaran sosial emosional itu sudah mencakup. Kemudian awal tadi Bapak juga sudah menggunakan mindfulness teknik stop, sehingga anak-anak itu pada saat masuk di kelas tadi masih ada yang bosan, jenuh, sehingga Bapak melakukan mindfulness teknik stop tadi, meningkatkan kembali kegiatan pembelajaran. Nah, di setiap kegiatan tadi ada beberapa hal memang yang sudah Bapak lakukan, sehingga kegiatan pembelajaran itu sudah sangat maksimal menurut observasi yang sudah saya lakukan. Sedikit Bapak sampaikan, ada enggak hal-hal mungkin yang sebelum kita merefleksi, ada enggak hal-hal tadi yang ingin Bapak sampaikan namun belum sempat Bapak laksanakan di kegiatan pembelajaran tadi? Kalau sesuai dengan RPP mungkin sudah, namun mungkin kurang maksimal saja Bu untuk pelaksanaannya atau aplikasinya. Tapi kalau secara sintak yang saya sudah buat itu sudah mencakup, namun mungkin belum sempurna saja. Dan mungkin karena mungkin kurang apa ya. Namun tadi ada bahan ajar yang tertinggal, yaitu buku paket. Sekarang mungkin sudah buru-buru atau mungkin masih lupa di tas gitu ya. Buku paketnya siswa tadi. Oh, buku paket siswa. Ya. Berarti untuk bahan ajar tadi itu modul ajar berarti ya. Tapi secara umum. Kalau secara khususnya kan tadi sudah berdiferensiasi secara kontennya, sehingga sudah ada juga di situ materinya. Cuma penunjangnya saja. Berarti hanya sebagai penunjang tadi untuk bahan ajar yang sebenarnya untuk di kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi tadi sudah saya lihat juga sudah tadi berkaitan dengan video pembelajaran itu semua sudah Bapak tuangkan menggunakan proyektor tadi ya, sudah sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kan tidak harus membuka buku kemudian anak-anak harus membaca materi ini, halaman ini, kan tidak juga seperti itu. Nah, tadi juga Bapak saya melihat dari penampilan Bapak sebagai guru untuk menjelaskan semua runtutan bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sangat luar biasa ya. Tadi juga Bapak sudah mengekspresikan emosi positif dan konsisten kepada siswa. Bagaimana Bapak sudah menyampaikan secara ramah, kemudian Bapak juga menyampaikan secara baik kepada siswa, dan Bapak juga tadi sudah menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa mudah memahami apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Berkaitan dengan itu, ada enggak hal-hal yang mungkin tadi pada saat penyampaian itu yang belum sesuai menurut Bapak, meskipun secara keseluruhan tadi sudah sangat luar biasa bagus? Mungkin ada sedikit, mungkin kata-kata saya yang artinya susah dipahami, sehingga mungkin mereka tidak mendengar atau kata-kata yang susah dipahami. Yang jelas ada beberapa kali pengulangan terkait penjelasan mengenai sintak untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Masih ada beberapa siswa yang bertanya kembali. Mungkin itu saja Bu. Iya. Tadi juga saya melihat juga
keinginan tahuan anak kita pada saat kegiatan pembelajaran. Bapak memberikan ini ya feedback umpan balik kepada siswa, itu juga sudah sangat luar biasa. Kemudian siswa juga memang tadi masih ada sebagian yang mungkin ya karena di dalam satu kelompok itu mungkin masih ada 1 atau 2 siswa yang belum berinteraksi secara penuh kepada kelompoknya, sehingga pada saat Bapak menyampaikan kepada siswa hari ini adalah kegiatan belajar seperti ini, kemudian tugas dalam kelompok adalah diskusi bersama untuk memecahkan suatu masalah. Tapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa. Kemudian menurut pemahaman saya tadi melihat secara keseluruhan, siswa tadi itu sudah sangat luar biasa, antusias dalam satu kelompok, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah sendiri dalam kelompok itu dan dapat mempresentasikan dengan baik. Untuk memastikan tujuan murid, tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa rangkaian aktivitas sudah dilakukan, kemudian berdiskusi. Nah, di poin ini ada enggak menurut Bapak yang sudah secara keseluruhan tadi disampaikan, tapi ada hal-hal yang masih kurang pada saat siswa tadi itu berdiskusi dalam kelompok? Kalau menurut saya Bu, pada saat diskusi tadi itu Bu, mungkin masih banyak siswa yang belum aktif atau nanti orang bilang nanti dipaksa baru bekerja, Ditegur kembali gitu ya. Ditegur kembali baru bergerak. Mungkin itu. Kemudian yang kedua mungkin terkait tentang diferensiasinya ya. Jadi diferensi namanya untuk produk kan belum saya nampakkan di sini atau belum saya cuma sebagai tugas rumah. Tapi dalam artian belum saya terapkan pada pertemuan ini. Mungkin cuma itu Bu. Cuma itu ya. Tadi juga ini juga ya, siswa ini mengerjakan tugasnya juga tadi pada saat diskusi kelompok ada juga sih yang dalam satu kelompok itu meskipun tidak secara keseluruhan ya monoton itu tidak, tapi ada memang saya memperhatikan ada beberapa siswa yang memang butuh penanganan khusus dari Bapak selaku guru. Tadi juga Bapak sudah mendampingi mereka secara individu, pendampingan secara kelompok tadi sudah sangat luar biasa. Tapi memang di dalam situasi seperti ini ada memang ada beberapa siswa yang memang butuh pendampingan khusus ya, karena tadi memang ada siswa yang mungkin agak aktif, jadi sehingga disuruh diam untuk melaksanakan tugas kelompok itu masih suka kesana kemari, tidak fokus, tapi sudah sangat luar biasa intinya. Tadi juga saya melihat di kompetensi pengembangan diri kan memang ada format yang kita harus isi ya berkaitan dengan rencana pengembangan diri. Di sini juga harapan kami sebagai observer ada beberapa aktivitas pengembangan yang memang sudah Bapak lakukan, kemudian tujuan yang hendak dicapai untuk peserta didik, kemudian seberapa besar ukuran keberhasilan yang sudah dilakukan anak berkaitan dengan kegiatan atau proses pembelajaran hari ini. Tapi semua sudah sangat luar biasa. Intinya semua sudah berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pasca observasi ini, saya ingin mendengarkan apa yang sebenarnya Bapak harapkan dari kegiatan hari ini untuk merefleksikan diri untuk kebaikan ke depan, pembelajaran esok, kemudian apa yang akan lakukan, kemudian apa yang sudah dilakukan dan seberapa besar pencapaian pembelajaran hari ini. Ya, jadi saya awali dengan seberapa besar. Jadi kalau saya nilai mungkin ya sekitar 75% lah Bu. Karena sintaknya sudah saya lalui dengan baik walaupun dalam diskusi. Jadi ini fokusnya cuma dalam diskusi karena ini kan metodenya kan diskusi. Iya. Jadi diskusi. Ini mungkin di metode saja yang perlu diperbaiki. Jadi berarti masih banyak. Lebih ini ya untuk metodenya ini lebih
lebih banyak lagi metode supaya anak-anak ini Ya. dapat memilih metode yang Ya. lain gitu ya. Artinya untuk mengaktifkan siswa berpendapat itu fokus utamanya, Bu. Iya. Atau sehingga peserta pembelajaran aktif kan. Iya. Tapi tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik. Nah, dalam hal ini yang saya ingin kembangkan tentunya diferensiasi ya. Diferensiasi kalau bisa ya ke produk. Tapi setelah saya tes, ini kan diferensiasi konten dengan proses kan. Iya. Ternyata kurang maksimal ketika kita menggabungkan itu. Makanya untuk selanjutnya kayaknya saya fokus satu-satu. Satu-satu. Berarti mungkin hari ini proses dulu, kemudian nanti Kalaupun materinya itu agak susah, mungkin diferensiasinya sebagian saja. Kayak kalau kinestetik ya kinestetik saja. Kemudian kalau auditori ya auditori saja. Karena menggabungkan tiga tadi itu menjadi tiga satu kelas ini memang agak susah memang. agak susah. Iya. Dan produknya juga nanti akan susah kan. Makanya kalau untuk selanjutnya saya fokus ke sebagian saja diferensiasinya. Namun ketiganya ada diusahakan. Kemudian terkait apa tadi? Kan yang tadi yang sudah dan yang belum dan seberapa besar pencapaian hari ini. Berarti yang akan Bapak Ya, lakukan yang tadi akan, sudah ya. ya. Kemudian seberapa besar tadi juga sudah. Oke, baiklah. Kemudian kan kegiatan pendampingan hari ini jelas ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian apa yang sudah hari ini kita capai. Nah, menurut Bapak apa yang sudah baik hari ini untuk pendampingan hari ini yang sudah baik? Yang sudah baik untuk pendampingan hari ini Iya. tentunya dengan percakapan ini itu akan menambah wawasan atau pengalaman terkait praktik pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Artinya dalam hal ini KIP ini sebagai koreksi atau motivasi lah untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Oke. Kemudian menurut Bapak sejauh mana pendampingan hari ini berkaitan dengan dampak pada peserta didik pendampingan hari ini? Jadi kalau untuk pendampingan hari ini tentunya akan berdampak ke peserta didik karena ini berhubungan dengan pembelajaran. Tentunya dengan pendampingan kita tahu metode yang cocok, kemudian model yang cocok atau strategi yang cocok untuk kebutuhan peserta didik tentunya. Oke. Berarti untuk proses kegiatan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Berarti secara garis besar intinya sudah tercapai. Kita beralih ke pembelajaran secara daring. Kita kan beberapa bulan kemarin kita vakum ya, kita istirahat dulu, otomatis kita berpicu kembali nanti insya Allah besok kita sudah mulai kembali. Nah, ada enggak hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator berkaitan dengan pembelajaran daring? Mungkin berkaitan dengan apa, jaringan dan seterusnya, atau mungkin tugas juga? Kalau jaringan sudah pasti ya, karena mau gimana lagi ke wilayah Tinombala Motong ini sudah dipastikan tahu kendala kalau mati lampu, bahkan tidak mati lampu pun pasti kadang ada kendala. Iya, apalagi M3 kadang kalau sudah kendala satu hari full kadang. Karena tidak bisa lagi diaktifkan ya. Oke. Kalau untuk jaringan, kalau untuk tugas walaupun mungkin tidak secara maksimal ya masih bisa lah Bu sebelum dudet ya. Semua sudah terlaksana. Oke, berarti sangat luar biasa. Kemudian kita berdiskusi berkaitan dengan nanti PI 5 ya. PI 5 itu nanti tolong Bapak berdiskusi dengan rekan sejawat berkaitan dengan aktivitas kegiatan pembelajaran sama seperti yang sudah Bapak lakukan tadi ini. Yang membedakan adalah Bapak sebagai supervisor, kemudian rekan sejawat nanti yang mengajar. Kemudian kita berdiskusi juga dari pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Kemudian untuk
pasca observasi itu nanti kegiatannya dilakukan pada saat sudah P5 ya, jadi P5. Jadi silahkan nanti Bapak berdiskusi dengan rekan sejawat dengan siapa yang akan diajak melakukan observasi tersebut. Kemudian Bapak videokan, nanti videonya kirim ke PP. Tapi sebelum pasca, pada saat pasca nanti silahkan Bapak coaching dengan rekan sejawat. Nanti kami sebagai PP akan ikut bersama-sama pada saat di kegiatan coaching. Kemudian kami juga ada mungkin saran atau refleksi yang kami berikan masukan kepada Bapak selaku observer pada saat Bapak selaku observer di rekan sejawat. Ya, jadi mungkin terima kasih banyak Bapak untuk aktivitas hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga Bapak sudah menjadi yang terbaik di kelas ini untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang sudah maksimal, menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran hari ini sudah maksimal, anak-anak menjadi senang, kemudian anak-anak juga sudah bisa berinteraksi kepada rekan satu kelompoknya sesuaikan dengan bakat minat peserta didik yang ada di kelas ini. Baiklah Bapak, insya Allah kita ketemu kembali, sehat selalu di PI 5 yang akan datang. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.